أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Ainews dimanapun saja Anda berada. Ayat yang dibacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 128. Dan kita simak sama-sama tayangan berikut dan apa kaitannya dengan ayat yang dibacakan tadi nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Doni yang akan menjelaskan sesaat lagi. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut. Pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui, selain seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam juga dianggap nenek moyang yang dihormati oleh Bani Israel melalui putranya, Nabi Ishak alaihissalam. Allah telah memilih dan memberikan kenikmatan khusus kepada Bani Israel, dan Nabi Ibrahim memiliki peran penting dalam sejarah mereka. Namun, seperti apakah sebenarnya penjelasan sejarah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Bani Israel? Mari kita simak ulasannya bersama para guru kita. Iya, apa hubungannya antara Nabi Ibrahim dengan Bani Israel? Nah, kira-kira untuk lebih jelasnya dari bahasan ini langsung kita simak dari guru kita Ustadz Doni. Fadhol Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Ayat yang indah tadi 128 dari surat Al-Baqarah sebetulnya tidak terputus dari 124. Ya. 124 sampai kemudian nanti kita dapati di 129. Kalau kita perhatikan ayat 127-nya, tadi dibacakan 128, kita naik satu ayat. Kalimat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini kita harus garis bawah ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama dengan anaknya. Yang mana anaknya? Ismail. Awas, ini penting sekali karena nanti akan berbeda. Akan berbeda. Ini hubungannya antara Bani Israel dan Nabi Ibrahim. Saya ulangi, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi yang berada bersama dengan Nabi Ibrahim yaitu anaknya yang Ismail, bukan anaknya yang Ishak. Ini penting. Karena artinya pewaris yang Nabi Ibrahim doakan di situ, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan kami berdua ini muslim. Muslim. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, ibu ini muslim? Iya. Dari mana nama muslim itu? Nah, sekarang ibu tahu siapa yang menamakan muslim itu. Siapa yang menamakan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tambahan kuatnya nanti berikutnya kita baca dan juga di surat ke-22 surat Al-Hajj ayat terakhir ayat ke-78. Lanjut ya, 128 tadi, 129-nya. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim lah yang berdoa dengan anaknya Ismail ini berdua, ya Allah,
utuslah di tengah keturunan saya nanti ini. Keturunan mana? Ismail atau Ishak? Ismail. Utuslah di tengah keturunan kami nanti ini seorang nabi. Itulah nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi kaum muslimin, nabi kita Muhammad SAW adalah pewaris dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Bani Israel? Israel adalah nama orang, nama anak dari Ishak atau nama lainnya adalah Yakub. Jadi tadi Ismail dan Ishak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak punya anak satu lagi. Di antara anak Nabi Ishak namanya adalah Israel. Hadirin yang dirahmati Allah. Israel terputus kenabiannya sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan inilah tema besar yang merupakan tema di dalam Al-Quran. Wabil khusus dalam Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, lantas bagaimana Nabi Ibrahim posisinya ya, dalam kaitannya dengan klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kepercayaan di atas Nabi Ishak. Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, surat kedua ayat 211. 211. Kalimat Allah begini, Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakan kepada Bani Israel, betapa banyaknya nikmat yang sudah kami berikan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang mengubah nikmat Allah setelah diberikan kepada mereka, maka bagi mereka syadidul iqab. Inilah yang terjadi kepada Bani Israel. Hadirin. Dulu mereka diberikan hidayah, diberikan tampuk kepemimpinan umat, tapi kemudian yubaddil nikmat Allah ditukar oleh mereka sehingga Allah ambil kepemimpinan tadi, sekarang gilirannya diberikan estafet itu kepada jalur dari Bani Ismail, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu pula sebabnya Mas David, nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an adalah Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Ini ingin mengajarkan kepada Nabi yang sekarang. Nah, dulu manajernya namanya Musa. Agama ini. Dulu saya katakan begini kepada Musa. Allah bilang begitu kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Sekarang kamu perhatikan ya apa yang saya ajarkan kepada Musa dulu dan jangan kamu ulangi. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, tapi kemudian punya anak dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak sudah Allah berikan kesempatan itu, yaitu Bani Israel salah satunya. Israel itu Yakub, tapi kemudian yubaddil nikmatallah min ba'di ma ja'athu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan estafet itu sekarang kepada Bani Ismail, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kita sekarang. Ibu-ibu, siapa yang menamakan ibu muslim? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ibu dikatakan saya seorang muslim, artinya ibu adalah pewaris ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, ibu-ibu yang ada di masjid ini, Al-Manar maupun di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, udah jelas? Jadi yang kasih nama muslim itu sebenarnya udah ada dari dulu sekali. Yaitu Nabi Allah Ibrahim, di dalam doanya disebutkan tadi. Silakan yang mau bertanya, siapa tadi yang mau bertanya? Mana? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muawana dari Majelis Taklim Musala Al-Ihsan Kenanga, Taman Duta, Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sama pertanyaannya sama Mas David tadi biar lebih jelasnya. Apakah hubungan Nabi Ibrahim dengan Bani Israel? Baik. Atas mohon jawabannya Ustadz. Ya, terima kasih Bu Muawana. Jadi Bani Israel ini memang luar biasa ya.
Mereka, kita kenal mereka di zaman Nabi Musa, ya Bani Israel itu sampai Nabi Isa. Tapi di zaman Nabi Musa kita tahu ada satu peristiwa yang luar biasa. Yaitu mereka melewati belahan laut ya. Bayangin Bu, laut terbelah. Saya dulu dengan Mas David Ya. Di Aceh kami, hari kedua tsunami itu. Kami melihat luar biasa dampak dari tsunami itu ya. Tingginya 30 meter di kampung halaman saya itu. Nah ibu-ibu bayangkan laut pernah terbelah untuk Bani Israel dan mereka lewat. Tapi kata Al-Quran ini bukan peristiwa yang hebat. Enggak. Ada peristiwa hebat setelah itu. Setelah laut terbelah mereka lewat. Peristiwanya lebih hebat. Kok bisa lebih hebat? Karena begitu mereka lewat laut terbelah, mereka lihat ada satu kaum yang masih menyembah berhala tapi kaya raya. Langsung mereka lupa sama Allah, barusan ditolong oleh laut. Mereka bilang minta Tuhan seperti itu. Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 138. Kalimat Allah begini. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Begitu baru lewat ini, baru selesai ini. Dibelah laut baru lewat mereka. Bisa lupa kepada Allah, mereka minta Tuhan seperti kaum yang sedang nyembah berhala ini karena mereka kaya raya. Inilah yang tadi kami sebutkan di awal tadi, ayat ke-211 dari surat Al-Baqarah, Sal Bani Israila kam atainahu min ayatim bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak nikmat yang sudah kami berikan kepada mereka. Sekarang kami ambil amanah itu, kami gantikan kepada Bani Ismail. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, baik yang di Masjid Al-Manar maupun yang di rumah, sehingga message-nya adalah sekarang Anda yang diberikan amanah itu. Karena kita keturunan Nabi, kita berasal dari Nabi Ismail, Nabi Muhammad, kemudian sekarang ada di kita. Rasulullah sudah wafat, tapi risalahnya ada bersama dengan kita. Maka yang pertama harus Anda perhatikan, harus kita perhatikan, harus saya perhatikan. Kita semua yang mengaku muslimin tadi karena dinamakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menjaga jangan sampai kita kufur nikmat sebagaimana Bani Israel. Allah. Coba hadirin yang dirahmati Allah. Ya, jangan sampai kufur nikmat. Kalau lagi marah lupa sama nikmat. Kalau lagi sedih lupa sama nikmat. Kalau lagi kecewa lupa sama nikmat. Kalau lagi takut masa depan nanti gimana ini, nanti gimana itu. Gundah gulana lupa sama nikmat yang pernah Allah berikan. Hati-hati. Jangan-jangan kita kembali menjadi seperti Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi Bani Israel itu digambarkan sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya itu yang gak boleh kita contoh, gak boleh kita ikutin. Dikasih kelebihan sama Allah gak bersyukur. Ya. Dikasih petunjuk tentang keesaan Allah banyak nanya. Disuruh nyembah Allah nanya yang kayak gimana. Apa kalau orang Jawa, ada orang Jawa Timur gak Bu? Ada. Kalau orang Jawa Timur bilang kalau ngeyel itu masih biasa. Tapi kalau ngeyel... 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ngeyel. Nah, jadi kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikumpulkan nanti. Termasuk umatnya Nabi Muhammad semuanya. Insya Allah. Amin. Masuk dalam surganya Amin. Allah. Ustadz saya mau nanya Ustadz. Sehubungan dengan ini tadi. Nabi Ibrahim itu kalau saya pernah baca sejarah. Ya ini dari sudut pandang orang di luar Islam. Khususnya filsafat. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapak monoteisme. Monoteisme itu percaya kepada satu Tuhan. Nah gitu. Nah apakah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim itu memang pasti monoteis semua? Soalnya kan turunannya konsepnya agak beda nih tentang konsep Tuhannya. Nah mungkin gimana Ustadz? Bisa jelasin nggak Ustadz? Wah pertanyaan menarik sekali nih Mas David ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, pokoknya kita kembali ke Quran ya, kembali Quran. Di dalam Al-Quran, Quran surat keempat ayat 125, surat An-Nisa ayat 125. Kalimat Allah begini, Waman ahsanu dinan mimman aslama, kita lihat lagi kata Islam di situ ya. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah.
Satu lagi, Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 161. Di penghujung ini, Al-An'am itu 165 ayat di lembar terakhir. Kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innani, ini lebih dahsyat lagi karena 17 kali kita sholat baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di sini Allah katakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Dinan qiyaman millata Ibrahim Hanifah. Allah. Millata Ibrahim Hanifah. Jadi agama yang tegak lurus itu syariatnya adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh yang lain. Tapi isi kepalanya, milahnya, pemahamannya adalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Itu sebabnya kalau ibu-ibu renungi, bapak renungi, kita ini umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ibadah tertinggi kita haji karena mencakup semuanya. Apa yang sekarang sedang kita bahas. Dalam haji mayoritas kita belajar dari Nabi Ibrahim, istri beliau Siti Hajar, anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Milah Ibrahim, milah Ibrahim. Milah itu cara pandang. Syariatnya syariat Nabi Muhammad. Milahnya isinya cara pandang. Apa cara pandang itu? Aslam, Islam, berserah diri kepada Allah. Allah. Itu. Jadi monoteisme ini Mas David bukan sekedar menyembah Allah saja secara ritual. Tauhid ya. Tapi milah isi di dalam kepala kita. Apakah kita sadar bahwa Allah itu satu-satunya Rob kita yang kita sembah. Kita kembali kepada Allah. Itulah Islam, berserah diri. Muslim, orang-orang yang berserah diri. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Allah, seneng Bu dapat ilmu lagi ya Bu ya, Pak. Ya Pak ya. Bapak ini ngangguk memang paham ya Pak. Saya lihat yang di belakang udah ngangguk nyender ya. Saya juga sama Pak, kalau ada senderan juga gitu. Tapi hari ini enggak nyender. Melek karena ilmunya bermanfaat. Baik, buat Anda yang di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan dengarkan gajian kita bersama dengan guru-guru kita. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbama katawasafa bimuhammad